Halo sobat, kembali lagi ketemu dengan saya di video ini dan channel ini. Kali ini tuh saya mau tanggepi politik ya, apalagi politik yang sampai dibawa ke medan hukum, ke MK, Mahkamah Konstitusi, oke? Dimana pemilu kemarin 2024 yang kita laksanakan di bulan Februari ya, mungkin di bulan Februari itu ya. Alhasilnya apa? Alhasilnya pemilu itu kurang memuaskan bagi kubu 01 dan 03 karena persentase dalam pendapatan suara antara kubu 1 dan kubu 3 itu anjlok, sehingga mendatangkan rasa ketidakpuasan. Dan karena kubu 02 mendapatkan perolehan suara yang meningkat dan tinggi 50% ke atas, sehingga membuat kedua kubu itu merasa curiga atau ganjil gitu. Mungkin perolehan suara kubu 02 itu dikarenakan beberapa faktor, sehingga membuat suaranya tuh melonjak gitu ya. Alhasil karena ketidakpuasan kubu 01 dan 03 membawa masalah ini, membawa perolehan suara ini, masalah pemilu itu sampai ke medan hukum, ke MK, Mahkamah Konstitusi. Dan benar saja di Mahkamah Konstitusi berminggu-minggu mereka berdebat, melakukan perdebatan di Mahkamah Konstitusi antara kubu 01 dan 03 yang memohon kepada MK untuk mengulang kembali, dan kubu 02, hukum 02 yang mempertahankan dan untuk melihat kebenaran. Alhasilnya antara kubu 01 dan 03 mendatangkan saksi-saksi dan bukti yang dibawakan oleh saksi-saksi itu. Alhasil ucapan dari para saksi dan bukti yang diberikan oleh saksi-saksi di 01 dan 03 tidak memuaskan. Karena aku dengerin beberapa kesaksiannya saja. Ada saksi dari pemohon yang mengatakan bahwasanya ada di suatu kelurahan atau mungkin suatu kampung gitu ya, yang tidak ada suara 01 dan 03-nya sama sekali gitu. Dan hal ini dipertanyakan oleh hakim MK. Kira-kira desa mana, kecamatan mana, kelurahan mana, provinsi mana, kota mana, atau desa mana ya, atau kabupaten mana. Semua itu diterperincikan oleh hakim MK dan ditulis hakim MK di kertas, yang nantinya hakim-hakim MK itu akan meminta KPU untuk memperlihatkan buktinya. Bukan hanya itu saja, ada saksi juga yang mengatakan bahwasanya Presiden Jokowi ikut cawe-cawe menggunakan fasilitas negara untuk membantu Gibran, karena Gibran anaknya, mungkin seperti itu ya. Tetapi hakim MK itu sendiri juga menelusuri bukti. Buktinya apa? Ada juga yang memberikan saksi bahwasanya Jokowi menggunakan atau mempolitisasi bansos, menggunakan bantuan sosial untuk berpolitik. Dan hal itu juga ditulis oleh hakim-hakim MK. Dan itu nanti akan dicari bukti-buktinya dari lembaga bansos, dari pengeluaran bansos, bukti-bukti adanya politisasi atau tidak itu ya. Semuanya itu dicari. Dan juga ada saksi yang cuma berani mengatakan saya punya datanya, tetapi buktinya kosong gitu. Bahkan sampai MK itu mengatakan kamu bohong gitu. Karena apa? Hakim MK itu sudah terbiasa menghadapi konflik, menghadapi masalah yang dibawa ke dalam hukum gitu.
dan kubu hukum 02 ini berupaya untuk mencari kebenaran. Alhasil menteri-menteri yang ada di bidang itu, seperti kubu pemohon yang mengatakan bahwasanya ada politisasi bansos, maka kubu 02 mendatangkan menteri urusan bansos. Menteri bansos didatangkan, dan menteri bansos itu membawa rekap data dan semuanya ada gitu. Semua ada dan sudah direkap gitu. Sebagai bukti nyata tidak ada politisasi bansos oleh presiden gitu. Bahkan itu pun sampai menteri keuangan dan lainnya juga ikut menjadi saksi gitu. Karena kubu pemohon itu dia mendatangkan banyak hal yang harus mereka buktikan. Sampai-sampai kubu 02 mendatangkan menteri-menteri yang bersangkutan untuk membuktikan gitu. Dimana mungkin pihak hakim MK itu membuktikan apakah benar sih satu kelurahan itu tidak ada nama atau tidak ada coblosan 01 dan 03-nya. Semua itu dibuktikan ke KPU. Dan bila mana semua itu salah, itu namanya kubu 01 dan 03 memfitnah. Karena ternyata yang dia tuduhkan dibuktikan melalui KPU dan ternyata ada nama 01 dan 03 gitu yang dicoblos gitu. Tetapi dia saksi dari pemohon itu mengatakan tidak ada nama 01 dan 03 yang dicoblos. Jadi hakim MK itu sudah terbiasa gitu memecahkan masalah seperti ini. Dimana masalah pemilu kali ini tuh memang terlihat damai tetapi rumit gitu. Alhasil kemarin tanggal 22 MK mengumumkan, Mahkamah Konstitusi mengumumkan hasil sidang Pilpres. Dan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwasannya Presiden Jokowi tidak ikut cawe-cawe di dalam Pilpres. Presiden Jokowi tidak ikut cawe-cawe dalam Pilpres. Dan semua bukti-buktinya sudah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan detail, entah dari Menteri Bansos, data bantuan sosial, dan yang lainnya. Bukan hanya itu saja, pengadilan MK, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwasannya Gibran maupun Prabowo dia layak tidak melakukan kecurangan. Pihak Gibran dan Prabowo tidak melakukan kecurangan untuk pemungutan suara. Karena suara Gibran dan Prabowo itu dinilai real dan semuanya ada datanya. Ada datanya dan tidak ada kecurangan. Karena dari pihak Mahkamah Konstitusi kalau ada kecurangan itu akan terperinci. Bahkan sampai siapa orangnya yang melakukan kecurangan di KPU aja akan tertangkap gitu. Itulah mengapa MK memutuskan bahwasannya kubu 2 yang jujur, kubu 2 tidak melakukan kecurangan dan juga presiden itu tidak cawe-cawe dalam Pilpres. Alhasil pengumuman kemarin bahwasannya Prabowo Gibran sudah resmi dan akan diresmikan lagi melalui KPU bahwasannya Prabowo Gibran resmi menjadi presiden dan wakil presiden. Dan bukan hanya itu saja, karena ketidakpuasan PDIP terutama Bu Megawati, ketua parpol PDIP, alhasil PDIP pun ingin mengusung masalah ini ke PT UN Tata Negara ya, usaha tata negara, keurusan usaha tata negara. Dan saya pun berpendapat, saya pun juga memprediksi bahwasanya sih kalaupun nanti masalah ini diusung kembali ke PT UN, alhasilnya nanti sama saja mau dibawa ke Mahkamah Konstitusi mau dibawa ke PT UN, hasilnya itu nanti akan sama saja.
Bila mana 02 itu tidak melakukan kecurangan dan Presiden Jokowi tidak melakukan cawe-cawe, maka itu akan tetap sama saja. Percuma. Itu hanya mempermalukan dia yang sudah mengusungnya kemana-mana. Karena mungkin selama ini dia merasakan kemenangan dan kali ini dia merasakan kekalahan. Dan mungkin karena mereka merasakan ketidakadilan saja, atau mereka belum mendapatkan keadilan gitu ya. Kalau menurut prediksi saya sih sama saja ya. Kalau kubu 02 maupun Presiden tidak cawe-cawe, mau diusung kemana saja, nanti jawaban akhirnya itu juga sama saja. Dan itulah kilasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.